Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita lupa merekamnya. Belum. Jadi sekarang kita sudah rekam ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada malam ini sudah masuk pada modul 1.1 sesi Rukol, sesi 1 ya, tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajaran seperti yang saya bilang tadi, ruang kolaborasi sesi 1 yaitu sesi diskusi. Nanti di sini Bapak Ibu akan melakukan diskusi tentang pemikiran filosofi pendidikan nasional yang dihubungkan dengan kearifan atau budaya lokal yang menjadi unggulan suatu daerah. Kemudian diskusi pada malam hari ini kita akan memanfaatkan waktu selama 3 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya sekitar 35 menit. Jadi kalau dikali 3 sekitar 135 menit ya Bapak Ibu. Kemudian fasilitatornya bersama saya, Parmodianto. Selanjutnya kompetensi lulusan yang akan dituju pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak harus memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajar. Kemudian yang kedua, sebagai guru penggerak, melalui refleksi diri yang mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Ya, jadi Bapak Ibu kerja di sini sudah mulai kita semuanya pembelajaran ini berpusat kepada murid. Jadi semuanya demi murid, murid dan murid. Jadi semuanya berpihak kepada murid Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu Bapak Ibu kita mempunyai tujuan modul. Jadi tujuan modul secara umum yang pertama Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi nanti Bapak Ibu bagaimana memandang suatu budaya di daerah Ibu atau di lokal setempat itu dihubungkan dengan pemikiran KHD yang menasional dan semuanya ini adalah demi peserta didik atau anak murid. Baik, kita lanjutkan yang tujuan yang kedua, capaian umum yang kedua. Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sekolah itu adalah sebagai pusat pengembangan karakter. Disinilah Bapak Ibu nanti menuntun bagaimana karakter murid itu akan Bapak Ibu bawa sesuai dengan kodratnya anak. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa merubah, Bapak Ibu hanya bisa menuntun. Baik, kita lanjutkan. Selain capaian umum, modul ini juga mempunyai capaian khusus, Bapak Ibu. Jadi secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu calon guru penggerak untuk memiliki yang pertama
pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, Bapak dan Ibu harus mempunyai keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, baik di kelas maupun di sekolah ya. Kemudian yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan GHD. Inilah capaian khusus yang diharapkan oleh modul Bapak dan Ibu setelah mempelajari atau membedah modul ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian agenda kegiatan pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, tadi kita sudah buka, kemudian mereview pembelajaran modul, kemudian aktivitas sesi, selanjutnya nanti ada refleksi aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir nanti akan kita tutup, mungkin melalui dokumentasi atau berfoto bersama Bapak Ibu. Jadi itu ya, kira-kira agenda yang akan kita lalui pada malam hari ini, malam diskusi sesi pertama Rukol modul 1.1. Baik, kita lanjutkan ke lagi. Nah, ini adalah skenario pembelajaran pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, tadi melalui penyambutan ya. Nah, penyambutan yang pertama tadi, kemudian kita sudah lakukan ice breaking melalui tepuk tangan, tepuk semangat tadi. Kemudian melalui kesepakatan kelas. Nah, nanti ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sama dengan yang kita buat di sekolah-sekolah, yaitu yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini hampir mirip Bapak Ibu. Ini waktunya sekitar 10 menit ya. Jadi sudah kita pakai tadi untuk pembukaan dan sebagainya. Lanjut. Yang kedua, kita mereview pembelajaran modul. Jadi review proses dan hasil belajar calon guru penggerak pada eksplorasi konsep. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah mempelajari mengeksplor ya konsep-konsep KHD, pemikiran KHD, itu nanti sekitar 20 menit. Kemudian yang ketiga, aktivitas sesi. Aktivitas sesi ini adalah acara inti kita, di mana pembagian kelompok nanti akan kita buat, Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Dua kelompok itu kelompoknya PP Pak Fredik dengan Ibu Anggrayani Suparman. Nah, nanti kita berdasarkan 2 kelompok itu saja. Kemudian selanjutnya nanti menjelaskan instruksi penugasan kelompok, apa yang akan dikerjakan di dalam kelompok. Selanjutnya nanti diskusi kelompok menjawab pertanyaan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal, sosial, budaya daerah masing-masing. Jadi nanti ada ini yang dari Kabupaten Sumba Barat Daya yang dipimpin oleh PP-nya Pak Fredik Martem Maro. Kemudian ada dari Kabupaten Kupang, yaitu dari PP-nya Ibu Anggrayani Suparman. Dan ini mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda. Nanti silakan Bapak Ibu gali di dalam kelompoknya, kemudian pilih satu keunggulan dari budaya-budaya di daerah tersebut. Ya, nanti saatnya bekerja berkelompok. Selanjutnya Bapak Ibu nanti di acara keempat nanti ada refleksi aktivitas pembelajaran. Dari hasil kerja kelompok, Bapak Ibu nanti diminta untuk merefleksi kembali proses diskusi yang sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai merefleksi apa-apa yang sudah dikerjakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi bersama kelompoknya. Kemudian terakhir Bapak Ibu nanti ada acara penutup
Nah, nanti saya sebagai instruktur, sebagai fasilitator akan mengingatkan tahapan belajar selanjutnya. Kemudian kita akan lakukan sesi penutupan dengan cara berfoto bersama sebagai dokumentasi. Itu Bapak dan Ibu, skenario pembelajaran pada malam hari ini. Jadi ada sekitar 5 agenda yang akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut ke ini pembukaan. Pembukaan dari awal tadi saya sudah katakan, saya sudah menyapa Bapak Ibu dengan kabar dan Bapak Ibu menyatakan kabar baik. Kemudian salam, karena saya agama Islam, saya melakukan salam menurut agama saya, dan saya pun menghargai para Bapak dan Ibu yang beragama dan kepercayaan lain. Kemudian doa tadi sudah dipimpin oleh Pak Kalion menurut kepercayaan agama Kristen. Kemudian speaking, kita tadi sudah melakukan tepuk semangat, ya, semangat. Jadi kita lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu. Nah, ini pembukaan yang akan kita nanti adalah Bapak Ibu sebagai peserta harus mampu menemukan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah atau kebudayaan kearifan lokal Bapak dan Ibu ya, asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini nanti akan menggali budaya-budaya daerah apa yang menonjol di daerah Ibu, daerah Bapak juga, daerah tadi di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Silakan nanti dieksplor, kemudian ditampilkan serta dibuat narasinya ya tentang budaya-budaya daerah yang menjadi kearifan lokal atau menjadi keunggulan Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, ini kesepakatan belajar pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kita harus sepakat atau mempunyai keyakinan kelas. Yang pertama, seluruh peserta harus memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mendominasi ya, harus saling bergantian. Jadi dikasih kesempatan atau temannya nanti untuk berbicara, mengeluarkan ide atau argumentasi, apapun namanya. Jadi kita harus saling bergantian, memberi kesempatan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita di sini harus berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai sesama supaya kegiatan kita lancar nantinya ya. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Wah, ini sudah pasti ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita berbicara serempak atau berbicara bersamaan atau saling memotong-memotong. Nah, itu melanggar kode etik dalam berdiskusi atau bermusyawarah. Jadi Bapak dan Ibu harus berbicara bergantian. Nanti saya harapkan di dalam kelompoknya ada yang memimpin semacam moderator ya, karena ini diskusi yang pertama, mungkin ditunjuk salah satu temannya nanti sebagai moderator, sebagai pembicara yang mengatur jalannya diskusi. Jadi bisa teratur dan tertib. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harapkan nanti ketertiban dalam berdiskusi. Lanjut yang keempat, yaitu berpendapat setelah dipersilahkan. Nah, di sini pentingnya adanya moderator. Jadi kalau tidak ada moderator ya susah Bapak Ibu ya. Karena siapa yang menyuruh berpendapat? Nah, mungkin siapa yang menanggapi? Nah, semuanya ini nanti perlu moderator atau pemimpin dalam diskusi. Itulah saya bilang tadi, nanti salah satu dari anggota kelompoknya
harus ada yang menjadi moderator, kemudian dipersiapkan yang presentasi, dan selanjutnya notulen. Jadi semua itu nanti sudah disusun di dalam kelompoknya untuk menghadapi besok waktu sesi rukol yang kedua, yaitu presentasi. Lanjut Bapak Ibu, jadi yang kelima, berpartisipasi penuh. Jadi Bapak dan Ibu di sini harus menyumbangkan pendapat atau berkontribusi ya di dalam kerja kelompoknya. Jadi tidak boleh di sini hadir kemudian mematikan kamera, Bapak Ibu entah kemana perginya. Jadi nanti waktu dibuat masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, nanti ya memang harus betul-betul badan kita, hati kita, pikiran kita terpusat di dalam kerja kelompok tersebut. Ini nanti adanya kerjasama atau kita harus berpartisipasi penuh. Karena besok kalau disanggah oleh kelompok lain, kita harus bisa mempertahankan makalah tersebut. Oke ya, Bapak dan Ibu. Lanjut kita yang keenam. Yang keenam ini mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena kita berdiskusi dengan teman, kita ya mempunyai perasaan yang bahagia lah. Karena kita tidak kerja sendirian, kita memiliki teman, memiliki kawan, kita bertukar pikiran, kemudian bisa kita sharing bertanya, dan sambil kita ya sedikit mungkin apa ya namanya itu ya, bercanda mungkin ya gitu ya dengan temannya. Itu makanya kita harus mempunyai perasaan gembira. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin yang ini sudah cukup jelas ya, kesepakatan belajar kita seperti itu. Nanti satu lagi ya, yang ingin bertanya dalam kelompoknya itu nanti silakan raise hand supaya temannya mengetahui bahwa Bapak itu atau Ibu ini ingin bertanya atau menyumbangkan pendapatnya. Baru dipersilahkan. Nah, itu jadi terjadinya tertib dalam pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan sebelum kita masuk sesi berpendapat setelah dipersilahkan. Nah, di sini pentingnya adanya moderator. Jadi kalau tidak ada moderator ya susah Bapak Ibu ya. Karena siapa yang menyuruh berpendapat? Nah, mungkin siapa yang menanggapi? Nah, semuanya ini nanti perlu moderator atau pemimpin dalam diskusi. Itulah saya bilang tadi, nanti salah satu dari anggota kelompoknya harus ada yang menjadi moderator, kemudian dipersiapkan yang presentasi, dan selanjutnya notulen. Jadi semua itu nanti sudah disusun di dalam kelompoknya untuk menghadapi besok waktu sesi rukol yang kedua, yaitu presentasi. Lanjut Bapak Ibu, jadi yang kelima, berpartisipasi penuh. Jadi Bapak dan Ibu di sini harus menyumbangkan pendapat atau berkontribusi ya di dalam kerja kelompoknya. Jadi tidak boleh di sini hadir kemudian mematikan kamera, Bapak Ibu entah kemana perginya. Jadi nanti waktu dibuat masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, nanti ya memang harus betul-betul badan kita, hati kita, pikiran kita terpusat di dalam kerja kelompok tersebut. Ini nanti adanya kerjasama atau kita harus berpartisipasi penuh. Karena besok kalau disanggah oleh kelompok lain, kita harus bisa mempertahankan makalah tersebut. Oke ya, Bapak dan Ibu. Lanjut kita yang keenam. Yang keenam ini mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena kita berdiskusi dengan teman, kita ya mempunyai perasaan yang bahagia lah. Karena kita tidak kerja sendirian, kita memiliki teman, memiliki kawan, kita bertukar pikiran, kemudian bisa kita sharing bertanya, dan sambil kita ya sedikit mungkin
apa ya namanya itu ya, bercanda mungkin ya gitu ya dengan temannya. Itu makanya kita harus mempunyai perasaan gembira. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin yang ini sudah cukup jelas ya, kesepakatan belajar kita seperti itu. Nanti satu lagi ya, yang ingin bertanya dalam kelompoknya itu nanti silakan raise hand supaya temannya mengetahui bahwa Bapak itu atau Ibu ini ingin bertanya atau menyumbangkan pendapatnya. Baru dipersilahkan. Nah, itu jadi terjadinya tertib dalam pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan sebelum kita masuk sesi. Nah, ini mereview proses dan hasil belajar Bapak Ibu pada eksplorasi konsep. Nanti apa hasil yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh kemarin Bapak Ibu. Ya. Jadi semuanya ini bisa Ibu explore di dalam LMS-nya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan saja supaya kita mempersingkat waktu. Kita lanjut ke peta konsep, modul 1.1. Di sini tujuannya Bapak Ibu, jadi kompetensi yang akan diukur, yang pertama Bapak Ibu sebagai guru penggerak harus memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajar. Nah, jadi di sini menjadi pemimpin belajar itu ada alasannya Bapak Ibu. Motivasi apa yang Bapak Ibu gunakan di sini? Apakah Bapak Ibu ikut-ikutan? Apakah Ibu dari hati sanubari? Atau memang benar-benar Ibu itu kepingin menjadi seorang pemimpin di dalam pembelajar? Karena Bapak dan Ibu nanti dipersiapkan di sini ya sebagai pemimpin. Pemimpin di sekolah, pemimpin di kelas, dan pemimpin di suatu lingkungan atau komunitas. Jadi Ibu itu dipersiapkan sebagai kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga dipersiapkan sebagai pengawas. Jadi untuk itu motivasi Ibu harus benar-benar di sini. Ya, motivasi Bapak dan Ibu harus benar-benar munculnya memang harus dari dalam. Jangan ikut-ikutan atau cuman karena takut oleh orang lain atau ingin dipandang atau penghargaan dan segala macam, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di sini sebagai guru penggerak Bapak Ibu harus melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, Bapak dan Ibu nanti harus bisa merefleksi apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dilalui, yang sudah dilewati,
di dalam pembelajaran modul 1.1. Kemudian mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan peningkatan kompetensi dan kepatangan diri Bapak dan Ibu ya, demi mendukung pembelajaran murid. Nah, ini lagi-lagi di sini adalah semua kegiatan kita semuanya adalah untuk murid. Baik, kalau kita pelajari secara global atau secara pintas lalu Bapak Ibu, peta konsep modul 1.1 itu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu membuat pemikiran bahwa manusia itu adalah memiliki budi pekerti. Jadi interpretasi pemikiran GHD bahwa manusia itu memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi semuanya ini di dalam satu kesatuan dalam diri manusia. Jadi kita ini hanya bisa menuntun dan menebalkan yang dimiliki oleh anak. Apa yang dia boleh memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi kita ini hanya bisa menuntun Bapak Ibu. Bisa menuntun, kemudian kita akan menebalkan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, peserta CGP atau Bapak Ibu menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nanti di sini ada ya. Kemudian potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sampai masa kini. Nah, itu juga sudah ada nanti dipelajari Bapak Ibu di situ. Kemudian kerangka pemikiran KHD itu adalah yang pertama tentang dasar-dasar pendidikan. Yang kedua nanti ada metode, Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Ini sudah ada juga di modul Bapak Ibu. Nah, ini cuma judul-judul besarnya. Bapak Ibu mungkin sudah mempelajarinya mulai dari diri di dalam alur merdeka. Kemudian pemikiran KHD ini bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, anak itu sudah memiliki sifat dan bentuk di mana di anak itu berada di lingkungannya itu sudah memiliki kodratnya. Kodrat alam itu kodrat yang dimiliki oleh anak, kemudian kodrat zaman adalah kodrat yang ada di luar atau di lingkungan di mana anak itu berada. Jadi kodrat alam itu adalah sifat dan bentuknya, sedangkan kodrat zaman itu adalah lingkungan di mana anak berada. Tuh ya, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ini nanti akan diselaraskan dengan isi dan iramanya. Jadi makanya perkembangan manusia itu harus berimbang antara otaknya, seninya, jiwanya, dan raganya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun, ini guru diibaratkan seperti petani Bapak Ibu. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik atau sebagai guru ini adalah seperti seorang petani. Bagaimana petani yang bisa hanya menanam, kemudian merawat, memupuk, dan mengurus tanamannya. Petani tidak bisa mengharapkan tanaman padi tumbuhnya apel. Petani tidak bisa mengharapkan tanaman padi tumbuh padi buahnya jagung. Begitu juga tempatnya Bapak Ibu. Jagung tidak bisa ditanam di sawah atau padi tidak juga bisa ditanam di ladang yang kering. Jadi tidak maksimal. Jadi kira-kira ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menuntun anak. Bapak Ibu tidak bisa merubah anak menjadi apa, karena anak itu sudah memiliki kodratnya. Kodrat anak itu sudah ada di dalam dirinya, dan Bapak Ibu hanya bisa menuntun jalannya untuk menjadi cita-citanya tadi Bapak Ibu ya.
Kemudian selain diibaratkan sebagai petani, sebenarnya guru itu adalah sebagai pamong. Pamong itu adalah among, momong Bapak Ibu ya. Menjaga anak, mengurus anak dan menuntun anak, itulah tugas guru Bapak Ibu. Ya. Jadi di sana kita nanti sebagai guru memang harus bersabar dalam mengurus anak, harus mengerti jiwa anak, kodrat anak, dan bagaimana anak, kekuatan anak itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah mendidik dan mengajar. Mengajar adalah bagian dari pendidikan, Bapak Ibu. Jadi untuk mendidik itu perlu pengajaran, ya. Jadi di sini asas pendidikan Ki Hajar Dewantara memang tepat sekali untuk kita laksanakan di dalam pendidikan. Jadi pendidikan dan pengajaran itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Tidak ada pendidikan tanpa pengajaran dan tidak ada pengajaran di dalam pendidikan. Jadi mendidik itu adalah mengajari atau menuntun anak didik atau peserta didik atau murid menjadi tumbuh kembang, mencapai ketujuan yang dicita-citakan atau menuju keselamatan dan kebahagiaan. Itu ya, Bapak.
Frekuensi pemikiran GHD bahwa manusia itu memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi semuanya ini di dalam satu kesatuan dalam diri manusia. Jadi kita ini hanya bisa menuntun dan menebalkan yang dimiliki oleh anak. Apa yang dia boleh memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi kita ini hanya bisa menuntun Bapak Ibu. Bisa menuntun, kemudian kita akan menebalkan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, peserta CGP atau Bapak Ibu menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nanti di sini ada ya. Kemudian potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sampai masa kini. Nah, itu juga sudah ada nanti dipelajari Bapak Ibu di situ. Kemudian kerangka pemikiran KHD itu adalah yang pertama tentang dasar-dasar pendidikan, yang kedua nanti ada metode, Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Ini sudah ada juga di modul Bapak Ibu. Nah, ini cuma judul-judul besarnya. Bapak Ibu mungkin sudah mempelajarinya mulai dari diri di dalam alur merdeka. Kemudian pemikiran KHD ini bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, anak itu sudah memiliki sifat dan bentuk di mana di anak itu berada di lingkungannya itu sudah memiliki kodratnya. Kodrat alam itu kodrat yang dimiliki oleh anak, kemudian kodrat zaman adalah kodrat yang ada di luar atau di lingkungan di mana anak itu berada. Jadi kodrat alam itu adalah sifat dan bentuknya, sedangkan kodrat zaman itu adalah lingkungan di mana anak berada. Tuh ya, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ini nanti akan diselaraskan dengan isi dan iramanya. Jadi makanya perkembangan manusia itu harus berimbang antara otaknya, seninya, jiwanya, dan raganya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun, ini guru diibaratkan seperti petani Bapak Ibu. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik atau sebagai guru ini adalah seperti seorang petani. Bagaimana petani yang bisa hanya menanam, kemudian merawat, memupuk, dan mengurus tanamannya. Petani tidak bisa mengharapkan tanaman padi tumbuhnya apel. Petani tidak bisa mengharapkan tanaman padi tumbuh padi buahnya jagung. Begitu juga tempatnya Bapak Ibu. Jagung tidak bisa ditanam di sawah atau padi tidak juga bisa ditanam di ladang yang kering. Jadi tidak maksimal. Jadi kira-kira ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menuntun anak. Bapak Ibu tidak bisa merubah anak menjadi apa, karena anak itu sudah memiliki kodratnya. Kodrat anak itu sudah ada di dalam dirinya, dan Bapak Ibu hanya bisa menuntun jalannya untuk menjadi cita-citanya tadi Bapak Ibu ya. Kemudian selain diibaratkan sebagai petani, sebenarnya guru itu adalah sebagai pamong. Pamong itu adalah among, momong Bapak Ibu ya. Menjaga anak, mengurus anak, dan menuntun anak, itulah tugas guru Bapak Ibu. Ya, jadi di sana kita nanti sebagai guru memang harus bersabar dalam mengurus anak, harus mengerti jiwa anak, kodrat anak, dan bagaimana anak. Ibu, kita lanjutkan.
Ini adalah acara inti kita, aktivitas sesi diskusi kelompok. Di sesi ini Bapak Ibu, kita akan dibagi menjadi 2 peserta. Saya bacakan pesertanya Bapak Ibu supaya tahu. Kelompok 1 yang pertama anggotanya nanti Pak Kalion Lara Kareka. Kedua, Alvesius Eki. Yang ketiga, Agista Vindasari Mangkikini. Yang keempat, Maria Marcelina Vio. Kemudian yang kelima, Petrus Toda. Dan yang keenam, Ramlah. Nah, itu adalah kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 ini asal daerahnya dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti ini menjadi kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Bapak Ibu. Kelompok 2, anggotanya yang pertama Romanus Polo Erap. Yang kedua Salomo Taku Namah. Yang ketiga Ariance Emilia Pointuna. Yang keempat Melkial Niti. Yang kelima Marice Nenoharan. Nah, itu adalah kelompok 2 ya. Tugasnya sama Bapak Ibu. Nanti akan mengangkat atau menggali budaya yang menjadi keunggulan yang nanti akan diselaraskan dengan pemikiran PhD. Ya, gitu. Itu tentang pembagian kelompok Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditanyakan lagi nanti kalau seandainya kurang jelas. Kita lanjut dulu. Yang kedua, masing-masing kelompok mendiskusikan tentang yang pertama, ini apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda, daerah Bapak dan Ibu ya, berarti daerah Anda nih, yang sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan menggali, mencari konteks sosiokultur, nah, budaya-budaya maksudnya Bapak Ibu ya, kekuatan budaya apa di daerah Ibu, Bapak Ibu yang kuat atau yang diunggulkan dan itu masih sejalan dengan pemikiran PhD. Tentu banyak Bapak dan Ibu ya, tapi di sini diminta satu aja yang akan dibahas. Itu yang akan diperdalam Bapak Ibu ya.
Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan, sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya tadi ya, daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu. Jadi maksudnya begini, pemikiran Bapak KHD ini harus dikontekstualkan, harus dikeluarkan, sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal atau kearifan budaya di daerah Bapak Ibu tadi yang Bapak Ibu angkat. Relevansinya apa, kemudian penguatan karakternya terhadap murid kita itu apa, ya. Jadi semuanya itu nanti silakan diidentifikasi dulu. Nah, kemudian apa keuntungannya? Paham ya? Kemudian kita yang akan kita sepakati yaitu satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Artinya gini Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan tingkah laku atau lakunya murid di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Tapi harus sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Ibu itu. Daerah Bapak Ibu itu apa yang Bapak Ibu angkat nanti, dan itu harus sesuai. Ya, harus sesuai Bapak Ibu budayanya dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi itu kira-kira Bapak dan Ibu. Jadi budayanya tadi sudah Bapak terangkan. Kemudian apa yang akan ditulis ataupun akan didiskusikan juga sudah. Kemudian ini ada 3 ya. Kemudian ada 1 yang disepakati, yang apa yang akan ditebalkan di dalam budaya tersebut. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan masuk ke room-nya masing-masing, menuju ke breakout room yang sudah saya sediakan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan pada malam hari ini. Karena dari awal tadi kita sudah ada gangguan ya. Dari pembukaan tadi sudah ada gangguan, mudah-mudahan ini bagus sinyalnya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, boleh langsung saja mulai ke kelompoknya masing-masing. Mungkin dipersilakan ya masuk ke kelompoknya masing-masing. Ketemu lagi. Ya,
yang kelas 1 belum bergabung. Tunggu sedikit. Oh ya, ini masih diskusi panas ini di kelompok 1. Iya.
Mbak Megi, Iya.